Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Jadi hari ini kita masuk pertemuan yang ke-10 setelah minggu lalu kita nggak masuk. Jadi minggu lalu itu libur gara-gara ada banjir ya. Jadi perkuliahan diliburkan sementara. Nah hari ini kita masuk pertemuan yang ke-10 yaitu pertemuan yang lanjutan dari pertemuan 9 otomatis ya. Jadi pertemuan 9 itu kita belajar mengenai turunan. Jadi bagaimana cara mencari turunan, rumus apa yang kita gunakan untuk mencari turunan. Nah, di sini kita belajar untuk mencari turunan lanjutan. Jadi apa itu turunan lanjutan itu berarti kayak turunan setelah kita turunkan itu berarti bisa kita turunkan lagi. Artinya kalau kita punya turunan yang pertama itu berarti turunan yang kita turunkan satu kali. Nah, turunan yang kedua itu berarti turunan yang bisa kita turunkan sebanyak dua kali. Saya share screen dulu materinya. Ini dia. Oke. Jadi hari ini kita masuk mengenai si turunan lanjutan. Ya, jadi turunan ini sebenarnya topiknya panjang ya. Bisa kita buat jadi materi satu 2 3 gitu ya. Karena memang turunan itu topiknya panjang. Jadi kita masuk ke ini turunan lanjutan di pertemuan 10. Kita lihat. Nah, kalau kita mau belajar turunan, apa yang kita capai? Kita capai dalam turunan itu adalah cara menentukan turunan. Jadi fokus utama kita itu adalah bagaimana cara menentukan turunan sebuah fungsi dalam persamaan parameter. Dan menentukan turunan kedua dan turunan tingkat tinggi dari semua tingkat tinggi. Jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah bagaimana cara kita mencari nilai turunan. Turunan itu tidak hanya ke satu, yaitu turun satu kali bisa juga ke dua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dan seterusnya sampai namanya tingkat tinggi. Oke, jadi kalau turunan yang pertama misalnya kita punya fungsi y, itu kan turunan yang pertamanya kan y aksen. Misalnya kita punya fungsi fx, nih turunan pertamanya kan f aksen x. Nah, ternyata di turunan itu kita bisa turunkan terhadap suatu fungsi itu lebih dari satu kali. Nah, kita lihat dulu. Ini dia. Jadi kalau kita menurunkan suatu fungsi itu dia lebih dari satu kali, maka rumus yang kita gunakan itu adalah ini, yaitu turunan. Jadi kalau kita ingin menurunkan suatu fungsi lebih dari satu kali, maka kita dapat menggunakan si turunan tadi. Apa itu turunan? Jadi sama yang kayak minggu lalu, turunan itu adalah suatu pengukuran. Otomatis kalau kita mengukur, maka output yang kita dapat dari mengukur itu adalah nilai. Contoh kalau kita misalnya mengukur meja, maka kita dapat ukuran meja itu misalnya berbentuk persegi panjang, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian diikuti dengan satuan, kalau dalam satuan meter dan satuannya meter. Kalau dalam satuan sentimeter, sentimeter. Sama kayak luas bangunan. Luas bangunan itu misalnya dia punya panjang berapa, lebar berapa, keliling berapa, sehingga kita dapat outputnya itu berupa nilai dari hasil pengukuran. Nah, jadi turunan itu apa? Turunan itu adalah pengukuran terhadap bagaimana suatu fungsi yang berubah seiring perubahan nilai inputnya. Jadi, kalau kita inputkan nilai fungsi yang berbeda, artinya kita akan mendapatkan hasil turunan yang berbeda. Contoh, kita misalnya fungsi yang punya fungsi fx sama dengan x, turunannya adalah satu. Fx sama dengan x kuadrat, turunannya adalah 2x. Jadi, berubah. Kenapa? Seiring perubahan nilai input. Atau secara umum turunan itu menunjukkan bagaimana suatu besaran itu berubah akibat perubahan besaran lainnya. Jadi kalau ada suatu fungsi yang diperbesar, maka hasil turunannya juga semakin besar. Semakin besar lagi turunan semakin besar lagi suatu fungsi tersebut, maka turunannya juga semakin besar. Sama kayak analoginya kayak mobil ya. Jadi kayak mobil yang kecil tuh kayak Agya, dia punya kapasitas misalnya cc untuk isi minyaknya berapa atau cc untuk satuan liter mobilnya gitu ya. Nah, beda kayak Fortuner, kemudian satuan liternya juga beda. Kemudian kalau misalnya kita bandingkan transportasi yang lebih besar lagi kayak pesawat. Nah, pesawat itu kan punya satuan untuk liter isian dari bahan bakar itu lebih besar lagi. Jadi sama seperti ini, kalau kita inputkan suatu fungsi yang semakin besar, maka hasil perubahan turunannya juga semakin besar. Itu ya pendahuluannya ya. Oke, kemudian kita lihat berikutnya di sini. Ini dia. Pengertian turunan tingkat tinggi. Jadi misalnya kita punya suatu fungsi f, itulah turunan fungsi kita tadi ya. Misalnya kita punya fungsi f. Nah, turunan dari fungsi f ini adalah fungsi yang dinamakan turunan pertama, yaitu f aksen. Nih, aksennya satu berarti turunan ke satu. Nah, jika fungsi f aksen ini dihitung lagi turunannya dengan menggunakan aturan atau definisi turunan. Ingat ya. Jadi yang namanya turunan, mau turunan ke satu, turunan kedua, turunan ketiga, cara menghitung turunan itu tetap sama. Tetap menggunakan aturan turunan. Sehingga turunan f aksen tadi ini, kalau kita turunkan satu kali lagi atau dihitung lagi turunannya dengan aturan turunan, maka diperoleh fungsi baru yang dinamakan turunan kedua. Nih, dari f dan ditulis dengan lambang f double aksen. Ya, jadi dia turunannya dapat diturunkan lagi. Yang namanya turunan yang kedua. Dapat nggak ada turunan kedua yang diturunkan lagi? Bisa. Jadi dia apa? F triple aksen.
Ya, bisa nggak yang F triple aksen diturunkan lagi? Bisa. F 4 aksen. Bisa nggak ini diturunkan lagi? Bisa sampai turunan Fn. Sampai turunan ke N. Nah, secara umum turunan ke N dari fungsi ditulis dengan Fn ini dia. Jadi kita bisa turunkan sampai ke Fn adalah suatu fungsi yang diperoleh dengan cara menghitung turunan dari fungsi F pangkat N kurang satu. Jadi kita misalkan N itu adalah mulai dari satu, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita ambil N sama dengan satu, berarti F pangkat N kurang satu berarti sama dengan F pangkat satu kurang satu berarti kan sama dengan F nol. Ya. Jadi apa arti F0 ini? Turunan ke nol. Nah, kalau katanya turunan ke nol berarti kan tidak ada yang diturunkan, maka hasilnya itu sama dengan fungsinya. Yaitu hasilnya itu sama dengan fungsinya ini dia. Jadi kalau kita punya F0 X arti sama dengan Fx, sama dengan fungsinya. Nol itu artinya tidak ada diturunkan. Nah, sekarang kita mulai N sama dengan 2. Berarti F pangkat 2 kurang satu. Berarti F pangkat satu X. Apa arti F pangkat satu? Berarti fungsinya diturunkan sebanyak satu kali. Nah, ini dia di sini. Dari Fx kita bisa dapatkan F aksen X. Nanti kita ganti lagi ambil untuk N sama dengan 3. 3 kurang satu. Berarti kita punya di sini F pangkat 3 dikurang satu. Berarti berapa? F pangkat 2. Nah, nanti dari sini bisa diturunkan lagi. Jadi F pangkat 2 atau petiknya 2 kali. Dan seterusnya. Sampai N. Itu ya. Jadi turunan tingkat tinggi itu adalah turunan yang turunan suatu fungsi yang dapat diturunkan sampai turunan ke N. Oke. Kemudian, ini saya harap di sini udah paham ya. Jadi turunan yang pertama itu adalah namanya F aksen. Turunan yang kedua namanya F double aksen, turunan yang ketiga namanya triple aksen, turunan yang keempat namanya F petik 4 aksen, sampai nanti turunan ke N. Sehingga bentuk umumnya tadi itu adalah ini ya, Fn pangkat kurang satu. Oke, lalu bagaimana lambang dari si turunan itu sendiri? Nah, kita melihat lambang si turunan itu. Oke, ini saya hapus dulu. Ini dia. Ya, kita lihat dulu. Nih, tadi udah ya. Ini dia, lambang turunan. Jadi lambang turunan itu, tadi kan kita bilang kan fungsi sampai ke N ya. Jadi lambang turunan ke N dari fungsi F dapat ditulis dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Satu, kalau kita punya fungsi pertama Y, maka turunan kedua, itu ya, maka turunan pertamanya itu adalah Y aksen. Atau kalau kita punya F, maka turunan pertamanya itu adalah F aksen. Nah, jadi turunan pertama itu adalah Y aksen, turunan yang pertamanya itu adalah F aksen. Ingat ya, bahwasanya Y itu sama dengan Fx. Ya, jadi ini adalah Y itu adalah suatu fungsi, ini artinya gini, Y itu adalah suatu fungsi yang di dalamnya adalah ada variabel X. Contoh, Y sama dengan 2X. Contoh, Y sama dengan 5X kuadrat. Jadi dia betul suatu fungsi di dalamnya ada X, mau pangkat satu, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Jadi ini pas Y sama dengan Fx ya. Jadi kalau kita ambil fungsi Y, maka turunan pertamanya adalah Y aksen, turunan ke pertamanya adalah F aksen X. Kalau kita ambil turunan kedua, maka Y double aksen, turunan keduanya adalah F double aksen X. Turunan ketiganya adalah triple aksen, maka turunan ketiganya triple aksen. Keempat tanda petiknya 4 sampai 4. Nah, kalau dia 5 ke bawah dia pakai angka. Ya, jadi kalau 5 ke bawah dia udah pakai angka, ini pakai angka. Tadi kan 4 masih pakai petik ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai KN dia masih udah pakai angka sehingga dapat akhir-akhirnya itu adalah hasil akhir dari fungsi KN itu adalah Y pangkat N turunan KN F pangkat NX. Oke, boleh dilihat dulu sebentar. Oke, next kita mau lihat sekarang contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Tadi contohnya kayak ini sebelumnya ya, ini dia. Nah, contoh kita punya fungsi. Jadi saya harap di sini rumus untuk mencari turunan itu, oh ini ininya ya diperbesar ya, sama ya. Jadi kalau tadi di sini dia agak kecil tabelnya, ya bagi yang kurang nampak ini saya besarin, sama nih. Ya, jadi turunan pertama ini adalah Y aksen,
Turunan kedua ini adalah Y double aksen. Turunan ketiga triple aksen. Turunan keempat aksen yang 4 kali. Nah, mulai turunan kelima, 6, 7, dan seterusnya kita pakai si angka. Jelas ya? Oke, tadi di sini kita punya contoh, tapi contohnya itu sebelumnya nih. Oke, jadi kenapa sebelumnya? Karena dia membuktikan bahwasanya ada loh turunan yang bisa diturunkan lebih dari 1 kali. Misal kita punya fungsi fx. Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 7x kurang 8. Nah, maka kalau kita punya fungsi fx tadi, turunan pertamanya apa? F aksen x ya. Artinya sama kayak rumus turunan yang kita pelajari minggu lalu. Jadi jika kita punya fungsi y sama dengan a dikali x pangkat n, maka turunannya itu adalah a dikali n dikali x pangkat n dikurang 1. Ini rumusnya ya, jika y sama dengan a x pangkat n, y sama dengan a dikali n pangkat x n kurang 1. Contoh kita ambilnya dulu 2x pangkat 3. Berarti y sama dengan 2x pangkat 3. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwasanya a-nya itu adalah 2 dan n kita adalah 3. Sehingga kalau masukkan rumus di atas, si aksen adalah a, yaitu 2 kali n kita adalah 3, 3 x pangkat 3 kurang 1. Berarti aksen kita itu adalah 2 dikali 3 x pangkat 2. Berarti aksen kita itu adalah 6 x pangkat 2. Ini ya. Nanti hal yang sama juga dihitung untuk turunan 4x kuadrat, cari turunannya adalah ini. Turunan 7x adalah ini. Nah, kalau ini misalnya pangkat yang ada itu sih pangkat 1 ya. Jadi kalau misalnya tidak ditulis angka satunya sebenarnya itu pangkat 1. Kenapa tidak ditulis? Karena kita tahu bahwa misalnya semua bilangan yang dipangkatkan dengan 1 hasilnya kembali ke bilangan itu sendiri. Nah, kalau kita punya fungsi konstanta yaitu a misalnya bentuk konstanta misalnya fx sama dengan 1, maka turunan yang itu adalah 0. Ya, jadi selama di fx itu berbentuk angka yang tidak ada variabel di belakangnya, maka turunannya 0. Jadi dalam hal ini turunan minus 8 adalah 0. Oke, jadi kan tidak ada turunan 7 adalah 0, 7-nya hilang. Turunan minus 8 adalah 0, hilang. Nah, sampai turunan keempat ternyata hasil turunannya adalah 0. Jadi, kalau kita udah dapat hasil keempat turunannya ada 0, maka turunan kelima, ini hasil turunannya pun juga 0. Kenapa? Karena kalau kita turunkan di 2 kali, maka turunkan 1 kali lagi, 0 itu kan konstanta. Jadi konstanta kalau diturunkan hasilnya juga 0. Ya, jadi saya harap tidak lupa untuk mencari rumus turunan ini, karena yang namanya turunan itu tetap punya rumus untuk mencari turunan. Jadi boleh dicoba-coba, ditulis di kertas, kemudian nanti kalian coba dengan angka yang lain atau misalnya dengan pangkat yang lain. Misalnya pangkat 3 ini saya buat, kalian boleh buat pangkat 4, pangkat 5. Ini kan saya buat angkanya 2, kalian boleh ganti 3, 4, 6, dan seterusnya. Oke ya. Kemudian kita lihat di sini, kita di lambang turunan. Nah, sekarang kita mau lihat contoh aturan fungsi f itu sendiri. Nah, fx adalah turunan ke 0 dari f, betul ya. Jadi kita sepakat bahwasanya kalau turunan ke 0 itu adalah dirinya sendiri. Ini dia. Turunan ke 0 dari f, yaitu dirinya sendiri. Nah, sekarang kita melihat. Kita punya fungsi y sama dengan 6x pangkat 3 tambah 12x kuadrat tambah 5x tambah 2. Sekarang yang ditanya adalah d pangkat 3y per dx pangkat 3. Ini artinya apa? Turunan ke 3. Jadi d pangkat 3y per dx pangkat 3 itu artinya yang ditanya itu adalah turunan ke 3. Maka otomatis kalau dapat turunan ketiga kita harus cari tahu turunan pertama. Ini turunan pertama dy per dx. Apa arti d ini diferensial ya. Jadi kalau artinya dy per dx itu artinya adalah kita diferensialkan variabel y, kita diferensialkan fungsi y terhadap variabel x. Ini kan fungsi y ya. Ini kan dalamnya variabel x. Jadi dy per dx sama dengan sama kayak tadi. 6x pangkat 3. Maka tadi kita punya y sama dengan 6 dikali x pangkat 3. Berarti y aksen adalah 6 dikali 3 x pangkat 3 dikurang 1. Y aksen adalah 6 dikali 3 x pangkat 2. Y aksen adalah 18 x pangkat 2. Itu ya, jadi hasil turunannya itu adalah 18 x pangkat 2 ini dia.
Kemudian 12x kuadrat nanti cari juga dengan cara yang sama turunannya adalah ini. 5x juga turunannya adalah 5. Bukan 1 ya. Konstanta 2 turunannya adalah 0. Sampai didapat nanti hasil turunan ketiga itu adalah 36. Coba ya dicari masing-masing ya. Buktikan bahwa soalnya itu sampai turunan ketiga itu hasilnya adalah 36. Oke, coba dilihat dulu sebentar. Oke, lalu kita lihat yang berikutnya. Nah, ini turunan trigonometri. Eh, kelewatan. Ini turunan trigonometri. Jadi kan minggu lalu kan kita ada belajar ya, integral trigonometri. Jadi di trigonometri ini kita punya rumus sama seperti ini yang kita pelajari minggu lalu itu. Nah, jika Y sama dengan sin AX, maka Y aksennya itu adalah A dikali cos AX. Ya, Y sama dengan sin AX, maka Y aksen sama adalah A dikali cos AX. Contoh di sini kan Y sama dengan sin 2x. Nah, berarti kan dalam hal ini kan A-nya tuh 2. Maka Y aksen sama dengan 2 dikali cos 2x. Berarti ini kan A-nya A 2 2. Nah, kan turunan pertamanya itu adalah 2 cos 2x. Nanti turunkan lagi. Jadi dari 2 cos 2x ini turunkan satu lagi. Turunan kedua. Ini dia turunan kedua. Berarti apa rumusnya? Y sama dengan cos AX. Maka Y aksen adalah min A sin AX. Nah, jadi dalam hal ini punya kita kan Y sama dengan 2 cos 2X sekarang. Ini rumusnya ya. Maka Y sama dengan 2 cos 2X. Ini aksen ya. Ini tadi turunan pertama. Sekarang kita mau cari turunan keduanya. Maka turunan keduanya ikuti rumus di atas. A-nya berapa dalam hal ini? Di sini dulu ya. A-nya 2. Berarti ini 2 buka kurung minus 2 sin 2X. 2 kali 2 berapa? Minus 6. Minus 4 sin 2X. Ini dia. Oke? Ya, nanti dilakukan dengan cara yang sama untuk turunan yang ketiga dan untuk turunan yang keempat. Jadi sebagai latihan kalian boleh nggak usah lihat ini dulu ya, nggak usah lihat hasilnya ini dulu. Misalnya hasilnya ini jangan kalian pastikan dulu sama dengan seperti ini. Kalian terus silih-silih dulu atau kalian cari dulu. Nah ternyata nanti hasilnya sama berarti jawaban kalian udah benar. Kalau salah berarti ada yang diperbaiki lagi gitu ya. Oke, boleh dilihat dulu sebentar. Belum kita ganti slide. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ini saya hapus dulu ya. Dicoba-coba kemudian di rumah. Nah, sekarang kita mau lihat ini dia ada bentuk umum turunan ke N. Jadi tadi kita tahu bahwasanya turunan itu bisa diturunkan tingkat tinggi ya, sampai dari turunan ke satu, turunan kedua, turunan ketiga, sampai turunan ke N. Nah, dari aturan Fn untuk sejumlah berhingga N, sekali kita bisa menentukan Fn itu. Jadi sama kayak tadi ya, jadi Fn itu adalah turunan tingkat tinggi yang merupakan bentuk umum dari turunan ke N. Oke,
Contoh, hitunglah turunan ke n dari fungsi fx sama dengan x pangkat m, di mana m-nya adalah bilangan asli. Oke, fx sama dengan x pangkat m, di mana m-nya bilangan asli. Contoh, jawab. Turunan pertama, kedua, dan ketiga dari fungsi ini. Nah, ini kan fungsi tadi fx sama dengan x pangkat m, ya. Maka turunan pertamanya itu adalah f aksen x sama dengan mx pangkat min 1. Tahunya dari mana? Kita punya rumus. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x itu adalah n dikali x pangkat n dikurang satu. Jadi pangkatnya turun ke bawah, pangkat variabelnya berkurang satu. Nah, sama dengan sini. Jadi di sini kan pangkatnya m tuh. Maka m-nya kita buat jadi si n. Kita gantikan jadi si n. Sehingga hasil turunannya itu adalah m dikali x pangkat m kurang satu. Itu untuk turunan yang pertama. Sekarang, bagaimana dengan turunan yang kedua? Nah, turunan yang kedua itu berarti si turunan yang pertama ini kita turunkan satu kali lagi untuk jadi turunan yang kedua. Maka kita fokus ke sini. Jadi M ini tetap jadi konstanta disimpan. Jadi kita fokus ke sini dulu. Jadi pangkatnya turun ke bawah, M kurang satu turun ke bawah. X dikali M kurang 2. M kurang 2 dari mana? Itu adalah X pangkat M kurang satu kurang satu. Ini kan rumusnya di sini kurang satu nih. Jadi kurang satu jadi berapa? Kurang 2. 2. Kemudian dapat turunan kedua, kita masuk turunan yang ketiga. Turunan yang ketiga itu apa? F triple aksen X. Berarti hasilnya adalah M dikali M kurang satu dikali M kurang 2. X pangkat M kurang 3. Dari mana? M kurang 3-nya. Tadi kan di sini kan M kurang satu dengan M kurang satu nih di sini. Nah, ini kan M kurang 2 nih. Jadi M kurang 2 kali X pangkat M kurang 2 kurang satu. Jadi berapa hasilnya? X pangkat M dikurang 3. Oke? Nah, sampai turunan keempat, kelima, dan keenam nanti sama hasilnya. Jadi sehingga dapat hasil rumusnya itu adalah F pangkat NX itu adalah M dikali M kurang satu M kurang 2 M dan seterusnya. M kurang N kurang satu X pangkat M kurang N. Udah, jadi hasilnya itu adalah M kurang N. Ini dia hasilnya, kurang N, kemudian kurang-kurang satu. Jadi tambah satu. Oke, contoh, Y sama dengan X pangkat N. Maka, dari sini rumus ini kita tahu, carilah turunan yang keempat atau Y pangkat 4. Sehingga turunan yang keempat itu rumusnya itu adalah masukkan ke sini langsung. Yaitu M. M-nya berapa tadi? 4 dikali. M-nya berapa tadi? 6 ya Allah, salah maaf. M-nya dikali 6. Jadi ini adalah 6 ya. Berarti F kita punya M-nya itu adalah 6. Berarti di sini 6 dikali 6 dikurang satu dikali 6 dikurang 2 dan seterusnya. Jadi 6 kurang satu 6. 6 kurang satu berapa? 5. 6 kurang 2 berapa, Om? 4. Seterusnya sampai 6 dikurang 3 berapa? 3. Sampai X pangkat M kurang 2. Sampai X pangkat M kurang 2. Ini dia. Jadi turunan keempat ya. Ini 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 6 kali 5, 30. 30 kali 4, 120. 120 kali 3 adalah 360. Jadi hasilnya itu adalah 360 X pangkat 2. Paham ya? Nanti kalian boleh misalnya kalian ambil Y sama dengan X pangkat 7. Maka turunan ke 5-nya misalnya Y pangkat 5-nya berapa hasilnya. Kalian boleh cari rumus ini. Gitu ya. Boleh lihat dulu sebentar. Nah, kalau misalnya ada yang bingung, kenapa Bu berhenti di X pangkat 2? Ingat rumusnya. X pangkat M kurang M. Dalam hal ini, M kita berapa? 6 tadi kan? 6. N kita berapa? Nah, N kita yang ditanya itu adalah 4. Berarti sampai turunan keempat. Maka X pangkat 6 kurang 4. Berarti X pangkat 2. Ini ya X pangkat 2-nya. Oke, boleh lihat dulu sebentar. Paham ya? Ini saya hapus dulu. Lalu kita lihat yang berikutnya. Ini dia. Ini sama nanti ya, trigonometri ya. Kayak di trigonometri boleh kalian lihat. Ini aturan Leibniz. Oke, jadi di aturan Leibniz ini dia cara menggunakan turunnya sama hampir kayak sama kayak tadi. Ya, misalnya kita punya dua suku nih. Tadi kan kita punya satu suku ya. Jadi di sini X pangkat 4 ini kita buat sebagai U.
3x tambah 5 pangkat 3 sebagai V. Maka kita punya Y pangkat 4 pakai aturan Leibniz. Misalkan U adalah X pangkat 4 dan V adalah 3x tambah 5 pangkat 3. Nah, kalau misalnya katanya ditanya pakai turunan keempat, ini kan Y pangkat 4 berarti ditanya sampai turunan keempat. Cari dulu U-nya sama dengan U pertama turunan pertama, U kedua turunan kedua, U ketiga turunan ketiga, U keempat turunan keempat. V-nya, V ini V yang pertama, ini V yang pertama, ini V yang kedua, V yang ketiga, V yang keempat. Baru digabungkan dengan aturan Leibniz tadi. Mana tadi aturan Leibniznya? Yang ini. Ya, jadi digabungkan dengan aturan Leibniz yang ini sampai 4. Ini kan sampai 2 ya. Oke, jadi sampai sini materi pertemuan kita. Nanti kalian boleh tanya di kolom komentar kalau ada yang kurang paham. Soalnya saya upload juga di Adlink sebagai bahan belajar kalian ya. Oke, jadi saya tutup materi perkuliahan kita ini. Kalau misalnya ada yang bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Didi semua ya.